Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum. Dzalika adna alla ta'ulu. Lama banget ya Mas Eko. Janjian jam 2 belum datang juga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lama ditunggu ini Mas. Silakan Mas. Wah, kemana aja Mas? Tunggu lama sekali. Ya, apa Ustaz? Ya. Silakan. Gimana Mas Eko? Gini Ustaz. Afwan sebelumnya Ustaz, ganggu waktunya. Enggak apa-apa. Saya sebenarnya udah 2 kali. Jadi saya ada kemarin sempat najor gitu Ustaz. Sama Ahwat. Ingin melamar seseorang. Iya, ingin melamar seseorang. Yang jelas perempuan ya. Iya Ustaz. Habis itu? Jadi saya udah 2 kali. Sudah 2 kali niat saya memang mau melamar wanita tersebut. Mungkin saat ini kedua masih belum terganjal dengan beberapa hal ya. Iya, utamanya ini Ustaz, orang tua Ustaz. Iya. Orang tuanya. Jadi maksud saya minta saran dari Ustaz, nasihat gitu Ustaz, berupa tentang masalah nasihat. ini ya. Iya, buat saya gitu. Gini Mas, kita harus ketahui satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, dan kita harus yakini itu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun haqqun 'ala Allah aunu." 3 orang yang Allah Subhanahu wa taala berhak untuk menolong mereka. Salah satu dari 3 itu, an-nakihul ladzi yuridul 'afaf. Orang yang ingin menikah, yang ingin menjaga kesuciannya. Mau pegang teguh hadis ini, bahwasanya pertolongan Allah akan selalu datang bagi orang yang ingin menikah, dan dengan pernikahannya tersebut dia ingin menjaga kesuciannya. Ini yang membuat hati kita tenang Mas. Tenang, kemudian tidak gelisah, senantiasa bersandar kepada Allah, karena Rasulullah SAW tidak mungkin mungkir janji. Karena dalam hadis tersebut, haqqun 'ala Allah aunu. Berhak Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Dalam artian lain, wajib Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Dalam artian lain, pertolongan Allah akan didapatkan oleh hamba tersebut. Nah, itu yang menjadikan Mas harus tegar terus. Dan kalaupun masih terus berusaha, terus seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua Mas, bahwasanya ketahuilah, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Selalu seperti itu. Di balik kesulitan pasti selalu ada kemudahan. Saya ingat di dalam surat Asy-Syarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusran." Inna ma'al usri yusran. Coba perhatikan ya ayat ini. Maka sesungguhnya bersama kesulitan terdapat kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan yang sama terdapat kemudahan yang lain. Makanya disebutkan oleh sebentar, saya agak lupa, oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, dengan sanadnya sampai kepada Abu Ubaidah, bahwasanya Abu Ubaidah waktu itu terkepung. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, fakataba ilaihi Umar, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menulis surat kepada Abu Ubaidah dalam keadaan terkepung oleh musuh. Kemudian dalam suratnya Umar berkata, "Mahma yanzilu bimri'in syiddatun," apa saja kesulitan yang didapatkan oleh seseorang,
yaj'alullaha ba'daha farajan, maka Allah akan menjadikan setelahnya jalan keluar. Itu pasti. Kenapa? Kemudian beliau menyebutkan ayat ini, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, walan yaghlibu, innahu lan yaghliba usrun yusrain. Kata Umar bin Khattab, innahu lan yaghliba usrun yusrain. Artinya, sesungguhnya tidak akan pernah kesulitan dikalahkan oleh dua kemudahan. Makanya saya katakan tadi, fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Gitu Mas. Jadi satu kesulitan ada dua kemudahan. Jangan berputus asa. Terus berusaha semaksimal mungkin. Berjuang untuk mencari yang halal. Dan dalam perjuangan tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahalanya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, kami akan berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Dan menikah adalah sebuah ibadah. Apalagi dengan niatan ingin tadi menjaga kesucian kita. Nah, itu dia. Iya. Makanya jangan sampai kita dengan sedikit permasalahan seperti ini, misalkan mungkin ibunya masih tidak percaya dengan kita. Iya, ibunya yang kalau pas ibunya. Iya, makanya itu dia. Mungkin pihak keluarganya, tetapi kan di sana ada cara-cara lain yang bisa Mas tempuh untuk meyakinkan ibunya bahwasanya saya adalah laki-laki yang bertanggung jawab, yang bisa menjadi imam bagi anak perempuan sang ibu tersebut. Kemudian satu lagi Mas, itu yang kedua tadi ya. Jadi yang pertama saya katakan tadi bahwasanya harus kita yakini pertolongan Allah pasti datang. Yang kedua, jangan pernah menyerah. Kesulitan sedikit pasti ada dua kemudahan. Bahkan dalam surat At-Talaq ayat 7 Allah berfirman, saya ja'alullahu ba'da usrin yusran. Subhanallah. Allah akan menjadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Itu pasti Mas. Ya. Harus semangat. Jangan loyo begini. Semangat dong. Ya. Kemudian yang ketiga, berdoa. Jangan lupa berdoa. Doa menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Nabi Zakaria sudah diponis kalau secara kedokteran tidak mungkin punya anak. Tapi ketika beliau berdoa, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Wahai Rabbku, jangan engkau jadikan aku sendirian. Engkau adalah sebaik-baik pemberi ahli waris. Dapat anak Yahya. Nabi Yunus alaihissalam, ketika beliau di dalam lautan, dalam perut ikan, gelap gulita, di dasar laut, wanada fi dhulumat, pada saat itu beliau berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Sesungguhnya maha suci engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka coba mendekat kepada Allah, minta kepadanya agar dimudahkan segala urusan. Gitu ya Mas ya? Iya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi setelah ini tetap terus berusaha dan jangan sampai menjadi seorang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan niat yang baik dari Mas. Demikian ya. Ya. Terima kasih. Lumayan lagi akan sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Sebentar. Ada satu lagi, Anda lupa. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti yang keempat. Tambah lagi nih satu. Iya, nambah lagi. Biar antum lebih tegar gitu loh. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak." Ketahuilah
bahwasanya yang menimpamu tidak akan pernah meleset darimu kalau itu memang sudah ditakdirkan untukmu. Dan ketahuilah, yang belum menimpamu maka tidak akan pernah terjadi padamu kalau memang itu belum pernah atau belum ditakdirkan untukmu. Jadi antum harus ingat baik-baik. Ini yang terakhir, ingat baik-baik. Jika dia takdirmu, tidak akan kemana. Jika dia takdirmu, tidak akan kemana. Ya, Mas ya? Iya. Demikian. Makasih, Ustaz. Ya. Jawabannya. Jazakallah khair.